Malam itu, angin berhembus dingin. Lampu-lampu jalanan redup. Sebagian bahkan mati. Hanya terdengar deru mesin-mesin motor yang meraung kencang, memecah sunyi di jalanan kawasan tikungan Maut Cilengkrang, sebuah tempat yang sudah terkenal sebagai arena balap liar anak-anak muda. Dani, pemuda berusia 21 tahun, adalah salah satu pembalap jalanan yang cukup disegani. Badannya tinggi, berkulit sawo matang, dengan tatapan tajam penuh percaya diri. Ia dijuluki Dani Gaspol, karena keberaniannya menaklukkan tikungan maut yang sudah banyak memakan korban. Di sisi lain, ada sahabat dekatnya, Rico, lebih kalem, lebih berhati-hati, tapi tetap setia menemani Dani di dunia balap liar. Mereka bersahabat sejak kecil, sama-sama besar di kampung itu. Bro, lu yakin mau ikut balapan malam ini? Tikungan itu lagi angker banget, katanya semalam ada yang kecelakaan lagi. Ucap Rico, sambil merapikan jaket kulitnya. Dani tertawa kecil. Halah, itu cuma omongan orang penakut. Yang penting gaspol, bro. Nggak usah mikirin setan. Yang gue takutin cuma remblong. Di tengah kerumunan, terlihat juga kelompok rival mereka. Geng motor bernama The School Rider, dipimpin oleh seorang pembalap arogan bernama Fajar. Fajar dikenal licik. Dia bukan cuma jago ngebut, tapi juga sering curang demi kemenangan. Lihat tuh si Dani. Berani-beraninya dia datang ke sini. Malam ini kita kasih pelajaran. Bisik Fajar kepada anak buahnya. Suasana semakin tegang. Suara mesin-mesin motor dipanaskan. Knalpot bising memekakan telinga. Anak-anak muda berdiri di pinggir jalan. Bersorak-sorai. Taruhan mulai berjalan. Langit malam tampak mendung. Di kejauhan, petir sesekali menyambar. Tikungan maut itu terlihat gelap. Hanya diterangi cahaya lampu kendaraan. Beberapa orang sempat berbisik bahwa di tikungan itu sering terdengar suara motor tanpa wujud, atau penampakan bayangan hitam berdiri di tengah jalan. Tapi bagi mereka, adrenalin lebih berharga daripada rasa takut. Posisi siap. 3, 2, 1, GA asas. Suara starter membahana. Motor-motor melaju kencang. Dani berada di posisi depan, memacu motornya seperti biasa tanpa rasa takut. Angin menerpa wajahnya, suara knalpot meraung, dan rasa puas membuncah di dadanya. Namun, tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang mengawasi dari balik pohon besar di tikungan maut itu. Mata yang merah membara, penuh dendam, menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Balapan berlangsung sengit. Dani melesat memimpin, disusul oleh Fajar yang terus menempel ketat. Suara decitan ban, knalpot, dan sorakan penonton memecah malam. Di tikungan maut, angin mendadak berhembus lebih kencang. Beberapa penonton yang berdiri di dekat pohon besar tiba-tiba merasa merinding. Lu denger nggak barusan? Tanya salah satu penonton sambil menoleh panik. Denger apaan? Suara motor, tapi bukan dari peserta balap. Kayak suara motor tua, berat banget bunyinya. Mereka saling berpandangan, lalu buru-buru menjauh dari pohon besar di ujung tikungan itu. Di balik pohon, samar-samar terlihat bayangan hitam berdiri tegak, mengenakan helm, jaket hitam lusuh, dan celana robek. Tapi anehnya, tubuhnya seakan-akan tidak utuh, seperti kabut tebal berbentuk manusia. Sementara itu, Dani fokus penuh. Tangannya mantap memegang stang. Mata awas menatap setiap tikungan. Ia tahu, satu kesalahan saja bisa berakhir di rumah sakit atau bahkan rumah duka. Ayo, gaspol. Tinggal 2 putaran lagi. Serunya dalam hati. Namun, ketika melewati tikungan maut, sekilas matanya menangkap sesuatu. Sesosok bayangan hitam berdiri di tengah jalan. Apaan tuh? Dani refleks menarik rem, tapi saat diperhatikan lagi, sosok itu sudah tidak ada. Fajar yang berada di belakang hampir menabraknya. Woi, goblok, mau mati lu? Teriak Fajar sambil menyalip. Dani kembali tancap gas, mencoba menepis rasa aneh yang barusan ia rasakan. Tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena kecepatan tapi karena firasat buruk yang tiba-tiba muncul. Di sisi lain, Rico yang berdiri di garis start juga merasakan ada yang aneh.
Telinganya menangkap suara motor berat. Brum, brum, brum. Tapi ketika ia menoleh ke arah suara itu, tidak ada apa-apa. Salah satu penonton tiba-tiba jatuh pingsan. Temannya panik. Bro, bangun. Lu kenapa? Gue lihat ada motor tanpa kepala lewat barusan. Katanya dengan suara gemetar sebelum kembali pingsan. Malam itu, suasana balapan yang biasanya penuh adrenalin mulai berubah mencekam. Bahkan beberapa penonton mulai memilih pulang. Dari balik bayangan pohon besar, sosok misterius itu terus memperhatikan. Suara bisikan lirih terdengar. Kalian akan bayar satu persatu, kalian semua pembunuh. Balapan akhirnya selesai. Dani berhasil memenangkan lomba, meskipun dengan perasaan yang berbeda dari biasanya. Bukan rasa bangga yang ia rasakan, melainkan gelisah, takut, dan penuh tanda tanya. Bro, lu gila ya? Tadi hampir nabrak. Lu kenapa? Tanya Riko begitu Dani berhenti di garis finish. Dani menarik napas panjang. Gue lihat sesuatu di tikungan. Kayak orang berdiri di tengah jalan. Riko langsung terdiam. Lu juga lihat? Bisiknya pelan. Dani menatapnya tajam. Maksud lu? Gue juga dengar suara aneh. Suara motor. Tapi kayak suara motor tua. Berat banget. Nggak ada wujudnya. Teman-teman di pinggir jalan juga pada takut. Ada yang pingsan barusan. Sementara itu, Fajar dan gengnya merayakan kemenangan mereka sendiri, meskipun mereka kalah dari Dani. Mereka tidak peduli dengan omongan soal hantu atau bayangan hitam. Halah, itu cuma omongan pengecut. Gue udah belasan kali balap di sini. Nggak ada tuh hantu-hantuan, kata Fajar sombong. Tapi salah satu anak buahnya, Andre, terlihat pucat. Tapi tadi gue beneran lihat, Jar. Di ujung tikungan, ada bayangan rider berdiri. Diam. Nggak gerak. Cukup. Andre, jangan bikin takut bocah-bocah. Fokus sama balapan selanjutnya aja. Bentak Fajar. Malam makin larut. Para penonton mulai membubarkan diri. Tapi suasana masih terasa mencekam. Dani dan Riko akhirnya memutuskan pulang. Saat melewati tikungan maut itu, Dani memelankan motornya. Matanya mengawasi sekeliling. Waspada. Bro, lu denger nggak? Bisik Dani. Denger apa? Riko menoleh. Tiba-tiba, terdengar suara motor tua meraung keras dari arah belakang mereka. Brum, brum. Mereka refleks menoleh ke belakang, tapi jalan kosong. Tak ada siapapun. Namun samar-samar mereka melihat sebuah motor tua berwarna hitam, berasap tebal, melaju pelan tanpa pengendara. Motor itu bergerak sendiri, lampu depan menyala redup, dan suara mesinnya berat kasar dan mengerikan. Dani dan Riko membeku. Nafas mereka tercekat. Tetetuh apaan, bro? Suara Riko gemetar. Motor itu berhenti tepat di depan pohon besar. Lalu tiba-tiba hilang begitu saja, seperti menguap. Dari balik kabut, terdengar suara berat pelan, tapi jelas. Kalian akan menyesal. Dani dan Riko langsung memutar gas sekencang-kencangnya. Tanpa pikir panjang, mereka kabur meninggalkan tikungan maut itu. Malam itu, mereka sadar balapan tidak lagi sekedar adrenalin dan kebanggaan. Ada sesuatu yang lebih berbahaya, lebih mengerikan yang kini menghantui mereka. Keesokan paginya, Dani dan Riko masih belum bisa melupakan kejadian semalam. Wajah mereka pucat. Mata terlihat lelah karena hampir semalaman tak bisa tidur. Bro, gue nggak bisa lupa motor itu. Gue nggak ngerti itu apaan, tapi gue yakin itu bukan motor biasa. Ujar Riko sambil menyeruput kopi dengan tangan gemetar. Dani hanya mengangguk pelan. Iya, gue juga mikir. Apalagi suara itu. Kalian akan menyesal. Ucapnya menirukan suara berat yang mereka dengar semalam. Tiba-tiba ponsel Dani berdering. Sebuah pesan masuk dari grup komunitas balap liar. Bro, Andre kecelakaan. Parah banget. Dia koma. Dani dan Riko saling pandang. Andre? Yang kemarin balapan bareng kita.
Tanya Riko kaget. Iya, katanya dia kecelakaan pas lewat tikungan maut pagi tadi. Nggak ada lawan. Nggak ada kendaraan lain. Tapi motornya tiba-tiba oleng. Terus mental keparit. Dani merinding. Firasat buruknya semakin menjadi. Sore harinya, mereka memutuskan datang ke tempat kejadian. Warga sudah ramai berkumpul. Terlihat motor Andre hancur parah. Bagian depan remuk, seakan-akan menabrak sesuatu, tapi anehnya, di lokasi kejadian tidak ada pohon, tiang, atau benda apapun yang ditabrak. Gila, padahal jalan lurus. Kok bisa tiba-tiba mental keparit? Gumam Riko sambil menatap Nanar. Beberapa warga sekitar mulai berbisik-bisik. Ini udah yang ketiga bulan ini. Iya, dulu si Wahyu, terus Ilham semua kecelakaan di tikungan itu. Padahal katanya mereka pembalap handal. Bukan kecelakaan biasa, ini kutukan. Dani mencoba menenangkan diri, tapi matanya tak lepas dari pohon besar di ujung tikungan maut itu. Ada sesuatu yang aneh. Ia merasa ada yang sedang memperhatikannya. Tiba-tiba, angin berhembus dingin. Daun-daun kering beterbangan. Dari kejauhan terdengar samar-samar suara motor meraung. Brum, bum. Semua orang terdiam, mencari sumber suara itu. Tapi, tak ada siapapun. Jalanan kosong. Salah satu warga, seorang bapak tua penjaga warung di dekat tikungan, berkata pelan. Anak-anak, kalian harus berhenti balapan di sini. Tempat ini sudah ada yang menghuni sejak kejadian itu. Dani menoleh. Maksudnya kejadian apa, Pak? Bapak itu hanya menghela napas panjang, lalu berjalan masuk ke dalam warungnya, meninggalkan mereka yang kini dipenuhi tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi di tikungan maut ini? Dani dan Riko memutuskan untuk mengikuti si bapak tua penjaga warung yang tadi memberi peringatan. Mereka masuk ke dalam warung kecil yang terlihat tua, penuh dengan pajangan barang-barang lama. Bapak itu duduk di kursi kayu reot, menatap mereka dengan pandangan berat, seolah menyimpan beban besar di dadanya. Pak, tolong ceritain. Apa yang sebenarnya terjadi di tikungan ini? Tanya Dani dengan suara serius. Bapak itu menarik napas dalam. Anak-anak dulu, sekitar 2 tahun lalu, ada kejadian tragis di sini. Seorang pembalap jalanan, namanya Arman. Dia salah satu pembalap paling disegani. Cepat, berani, tapi juga arogan. Dani dan Riko saling pandang. Nama itu terdengar asing bagi mereka. Bapak itu melanjutkan. Malam itu, dia ikut balapan di tikungan ini. Tapi, ada yang gak beres. Katanya, lawannya, Fajar dan gengnya itu, mereka main curang. Ada yang katanya pasang oli di tikungan. Ada juga yang bilang remnya sengaja dipotong. Akhirnya, Arman kecelakaan parah. Motornya terpental, nabrak pohon besar itu. Tubuhnya hancur, kepalanya sampai copot. Ujar bapak itu sambil menunduk, suaranya bergetar. Riko menelan ludah, merinding mendengar cerita itu. Dani mengepalkan tangan. Dan sejak itu, suara motornya kadang masih kedengeran. Kadang ada yang lihat sosok rider pakai helm hitam, berdiri di tengah tikungan. Dan, tiap kali ada balapan di sini, selalu ada yang celaka. Bapak itu menatap mereka tajam. Arman gak pernah tenang. Dia masih menuntut balas. Dia belum puas sebelum mereka yang bikin dia mati ikut merasakan nasib yang sama. Dani dan Riko membisu. Suasana di dalam warung itu jadi semakin mencekam. Pak, berarti Fajar sama gengnya yang bikin dia mati? Tanya Dani pelan. Wallahualam, tapi banyak yang percaya begitu. Yang jelas, setelah kematian Arman, The School Rider makin berkuasa. Gak ada yang berani lawan mereka. Dari luar, tiba-tiba terdengar suara motor meraung lagi. Brum, brum. Semakin dekat. Mereka semua refleks menoleh keluar. Tapi jalanan kosong. Hanya daun-daun beterbangan. Seolah ada sesuatu yang melintas, tanpa wujud. Udah, kalian hati-hati ya. Nak, jangan main-main sama tikungan itu lagi. Kalian gak tahu seberapa besar dendam yang ada di sana.
Dani berdiri. Wajahnya penuh dengan tekad. Pak, kami akan cari tahu kebenarannya. Kami nggak akan tinggal diam. Setelah keluar dari warung bapak tua itu, Dani dan Riko berjalan menuju motor mereka. Tapi langkah mereka terasa berat, dipenuhi bayang-bayang ketakutan dan rasa penasaran. Bro, kalau bener Fajar sama gengnya yang bikin Arman mati, itu parah sih. Gumam Riko, menatap jalanan tikungan maut yang kini terasa lebih gelap dari biasanya. Dani mengangguk. Iya, tapi gue nggak bisa tinggal diam. Kalau bener mereka dalangnya, harus ada yang ungkap. Gue nggak mau terus-terusan balapan sama orang-orang yang nggak punya hati. Sore itu, mereka memutuskan mencari orang-orang lama yang pernah terlibat atau tahu tentang kejadian 2 tahun lalu. Salah satunya adalah Bang Ucup, mantan mekanik senior yang dulu sering bantu para pembalap jalanan. Mereka mendatangi bengkel kecil di pinggiran kota, tempat Bang Ucup bekerja sekarang. Pria berusia sekitar 40-an itu terlihat kaget saat melihat Dani dan Riko datang. Loh, anak-anak balapan. Ada apaan kalian kesini? Tanya Bang Ucup sambil membersihkan tangannya dari oli. Bang, kami mau nanya soal Arman. Pembalap yang kecelakaan 2 tahun lalu di tikungan maut. Kata Dani dengan nada serius. Bang Ucup langsung terdiam. Wajahnya berubah tegang. Ia menarik napas dalam. Kenapa lu tiba-tiba nanya itu? Dan, tanyanya pelan. Karena, kayaknya ada yang belum selesai. Bang, kami dengar-dengar kematiannya nggak wajar. Bang Ucup menatap mereka dalam-dalam, lalu menunduk. Iya, gue tahu malam itu. Gue sendiri yang ngatur motor Arman sebelum balapan terakhirnya. Riko penasaran. Terus, apa benar ada sabotase? Bang Ucup menatap mereka lagi, lalu bicara pelan, seolah takut ada yang mendengar. Waktu itu, beberapa jam sebelum balapan, gue dapat kabar kalau ada yang ngutak-atik motor Arman. Pas gue cek bener, selang rem depan dipotong setengah. Untung gue ganti. Tapi, ada satu yang gue nggak sempat cek, oli tumpah di tikungan. Malam itu, Arman jatuh pas di tikungan maut. Dia terpleset dan langsung mental ke pohon. Dani mengepalkan tangan, giginya terkatup kuat. Siapa bang? Siapa yang lakuin itu? Bang Ucup ragu, tapi akhirnya berkata, gue nggak punya bukti kuat. Dan, tapi semua orang tahu. Fajar dan gengnya The School Rider yang punya urusan sama Arman malam itu. Suasana menjadi tegang. Dani dan Riko saling pandang. Wajah mereka keras dipenuhi amarah. Gue nggak bisa diam. Bang, ini harus gue selesaikan. Ucap Dani, matanya tajam menatap jalanan depan bengkel. Namun sebelum mereka keluar dari bengkel, brum, brum. Tiba-tiba terdengar suara motor berat meraung, tepat di depan bengkel. Mereka bertiga menoleh. Kosong. Jalanan sepi. Tapi, suara itu terus terdengar. Mendekat-mendekat, hingga suara bisikan lirih mengiringinya. Balaskan dendamku, atau kalian semua akan ikut bersamaku. Suasana di depan bengkel Bang Ucup berubah mencekam. Suara motor berat yang tak terlihat itu tiba-tiba berhenti. Seolah sedang berdiri tepat di depan mereka. Dani menelan ludah. Matanya menyapu jalanan kosong. Tapi hawa dingin menusuk kulitnya. Riko berdiri kaku. Wajahnya pucat. Bebe bang, lu denger kan? Suara Riko gemetar. Iya gue denger. Ini suara itu lagi motor-motor tanpa tuan. Jawab Bang Ucup, suaranya nyaris berbisik. Perlahan suara itu menghilang, digantikan oleh bisikan lirih. Balaskan dendamku atau kalian semua menyesal. Setelah suara itu lenyap, mereka bertiga langsung masuk kembali ke dalam bengkel. Pintu ditutup rapat. Gue nggak tahan. Bro, ini makin gila, makin nggak masuk akal. Riko terduduk, wajahnya menunduk, kedua tangannya menutupi wajahnya. Dani menatap lurus ke depan. Rahangnya mengeras. Kita nggak bisa diam, Rick. Gue rasa, kita memang harus nyari cara buat ngungkap ini semua. Kalau nggak, arwah itu bakal terus ganggu. Bang Ucup menimpali. Dan, kalau lu bener-bener mau nyelesin ini, gue saranin, lu cari seseorang. Mbah Sastro.
Dia dukun tua yang tinggal di dekat kebun bambu belakang tikungan maut. Dia yang ngerti soal dunia kayak gini. Rico refleks berdiri. Dukun? Serius, Bang? Iya. Kalau urusan sama dunia kayak gini, cuma dia yang ngerti. Tapi hati-hati. Gak semua yang lu mau bisa lu dapet tanpa bayar harga. Dani mengepalkan tangan. Gue nggak peduli. Yang penting gue tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan kalau perlu gue bantu arwah itu buat balas dendam. Rico menatap Dani dengan wajah khawatir. Bro, lu yakin? Ini bukan urusan kecil. Fajar dan gengnya itu nggak main-main. Lu tahu sendiri mereka model orang gimana. Dani menatap Rico dengan mata tajam. Gue nggak takut sama mereka, Rick. Tapi gue lebih takut. Kalau kita biarin ini terus terjadi, bakal ada korban lagi termasuk kita. Malam itu, mereka berdua pulang. Tapi sesampainya di rumah, Dani terkejut. Di depan pintu rumahnya ada helm hitam tua yang sudah pecah, berlumuran tanah dan darah kering. Di atas helm itu, tergeletak secari kertas bertuliskan tulisan tangan kasar dan merah. Jangan lari, balapan belum selesai. Pagi itu, Dani dan Rico berangkat lebih awal. Wajah mereka masih menyimpan rasa takut akibat helm berdarah yang ditemukan semalam. Tapi tekad mereka sudah bulat. Mereka menuju sebuah kebun bambu yang terletak tak jauh dari tikungan maut, tempat di mana Mbah Sastro, dukun tua yang dikenal sakti, tinggal. Kebun bambu itu sunyi, hanya terdengar suara angin yang menerpa dedaunan dan suara bambu yang saling beradu, kletek-kletek. Seakan memberikan salam kematian. Bro, yakin kita mau masuk? Bisik Rico dengan suara gemetar. Yakin, Rick. Kita nggak bisa mundur. Udah kejauhan, jawab Dani. Matanya lurus menatap jalan setapak di antara rimbunan bambu. Perlahan mereka berjalan, hingga sampai di sebuah gubuk tua yang nyaris roboh. Di depan gubuk itu berdiri seorang lelaki tua berambut putih panjang, kulit keriput, memakai kain lurik dan kalung dari tulang. Matanya tajam, menatap mereka seperti bisa membaca isi hati. Sudah kuduga, kalian pasti datang. Gumam Mbah Sastro dengan suara berat dan dalam. Mbah, kami mau nanya soal arwah pembalap yang gentayangan di tikungan maut. Ucap Dani sambil menunduk hormat. Mbah Sastro mengelus jenggotnya. Kalian terlambat, roh itu sudah terlalu kuat, dendamnya sudah terlalu dalam. Apa masih bisa diselesaikan, Mbah? Tanya Rico terbata-bata. Mbah Sastro masuk ke dalam gubuknya dan kembali membawa segenggam kemenyan dan sebuah baskom air. Ia duduk bersila, lalu memejamkan mata. Asap kemenyan mulai mengepul. Udara mendadak jadi dingin. Lihat baik-baik ke air ini, perintahnya. Perlahan di permukaan air, muncul bayangan seorang pria muda dengan helm hitam, jaket kulit robek, dan tubuh yang penuh luka. Sosok itu berdiri di tengah tikungan maut, menatap ke arah mereka dengan mata merah menyala. Tiba-tiba sosok itu membuka mulutnya. Aku Arman mereka. Fajar dan anak-anaknya mereka yang buat aku mati, oli di tikungan, rem gue diputus, mereka kira gue mati, urusan selesai, tapi belum. Suara itu bergema, membuat bulu kuduk Dani dan Rico berdiri. Mbah Sastro membuka matanya. Tatapannya berat. Roh itu menuntut dua hal. Keadilan atau tumbal. Jika tak ada keadilan maka akan ada tumbal satu persatu. Rico panik. Tete tumbal. Mbah? Maksudnya gimana? Dia akan menyeret siapa saja yang terlibat, atau yang berani main di tikungan itu. Sampai mereka yang bersalah merasakan penderitaan yang sama. Jawab Mbah Sastro. Dani mengepalkan tangan. Gue nggak mau ada korban lagi. Gimana caranya? Mbah biar ini semua selesai. Mbah Sastro menatap dalam-dalam ke mata Dani. Kumpulkan mereka yang terlibat waktu itu. Bawa ke tikungan maut. Hadapkan mereka pada roh itu. Jika mereka mau mengaku dan bertobat, mungkin roh itu akan pergi. Tapi, jika tidak tikungan maut akan terus haus nyawa. Setelah keluar dari gubuk Mbah Sastro, Dani dan Rico berjalan cepat melewati kebun bambu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, mereka takut tapi di sisi lain,
Tekad mereka semakin kuat. Bro, serius lu mau ajak Fajar sama gengnya buat hadapin arwah itu? Lu gila apa gimana? Tanya Riko dengan suara gemetar. Gue nggak gila, Rick. Tapi lu denger sendiri kan kata Mbah Sastro. Kalau mereka nggak ngaku, arwah itu bakal terus ngambil korban. Jawab Dani tegas. Sore itu, Dani langsung membuat rencana. Ia menghubungi beberapa teman yang kenal dekat dengan anggota The Skull Rider, termasuk teman lamanya, Bowo, yang dulu sempat gabung tapi keluar karena nggak tahan dengan kelicikan geng itu. Gue bisa bantu lu ketemu Fajar, tapi lu harus hati-hati, dan Fajar itu nggak cuma licik, dia juga beringas. Dia nggak segan ngelakuin apapun kalau ngerasa terancam. Ujar Bowo memperingatkan. Gue nggak peduli. Gue cuma pengen mereka tanggung jawab sama apa yang mereka lakuin 2 tahun lalu. Balas Dani dengan rahang mengeras. Malamnya, mereka bertiga, Dani, Riko, dan Bowo, berangkat ke markas The Skull Rider. Sebuah bangunan ruko setengah jadi, yang dijadikan tempat nongkrong geng itu. Suara musik keras terdengar dari dalam. Beberapa motor dengan knalpot bising berjejer di depan. Begitu mereka masuk, semua kepala langsung menoleh. Fajar yang sedang duduk di kursi dengan kakinya naik ke atas meja, menatap mereka dengan tatapan sinis. Heh, Dani, ngapain lu kesini? Mau tantang balapan lagi? Tanyanya dengan senyum mengejek. Enggak, Jar. Gue kesini buat ngomong serius. Jawab Dani tenang, tapi suaranya tegas. Fajar tertawa keras. Ngomong serius? Sama gue? Hahaha, sejak kapan? Dani menatap Fajar lurus. Gue tahu soal Arman. Kematian dia, gue tahu semua. Tikungan maut itu nggak bakal berhenti makan korban. Sebelum lu sama geng lu ngaku apa yang kalian lakuin malam itu. Suasana mendadak hening. Anak-anak geng lain saling pandang. Wajah mereka tegang. Fajar berdiri, menghampiri Dani. Bocah. Lu ngomong apa barusan? Lu nuduh gue? Ucapnya dengan nada dingin, hampir seperti ancaman. Gue nggak nuduh. Gue cuma bilang fakta. Gue mau lu dan anak-anak lu ngaku di depan tikungan itu sebelum semuanya terlambat. Fajar tertawa lagi, tapi tawanya terasa kaku. Lu pikir ini film? Bawa-bawa hantu? Dendam? Hahaha, goblok. Bentaknya sambil mendorong dada Dani. Lu pikir gue takut sama setan? Mati mati. Cuy, udah resiko di jalanan. Kalau Arman mati, salah dia sendiri. Siapa suruh sok jagoan? Suasana makin panas. Anak-anak geng mulai berdiri. Siap-siap jika terjadi keributan. Riko langsung menarik Dani pelan. Bro, kita balik aja dulu. Ini udah nggak bener. Bisiknya. Tapi Dani tetap berdiri tegak. Oke, Jar, kalau lu nggak mau ngaku, ya udah. Tapi gue cuma mau bilang malam ini. Lu siap-siap. Ada yang bakal datang nyari lu dan gue pastiin itu bukan gue. Dani dan Riko keluar. Tapi sebelum pergi, Dani menoleh lagi. Ingat, balapan ini belum selesai. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah, menutupi cahaya bulan. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Di markas The Skull Rider, suasana mulai tak tenang. Beberapa anggota mulai gelisah. Mesin motor yang biasanya meraung kencang, malam itu lebih banyak terdiam. Bro, gue kayak ngerasa nggak enak nih. Dari tadi tuh, suara motor tua kayak ngikutin gue, tapi gue lihat ke belakang kosong. Bisik salah satu anggota. Iya, gue juga. Pas nyalain motor, lampunya sempet mati sendiri. Kayak ada yang ganggu. Tambah yang lain. Fajar tetap memasang wajah cuek, tapi dalam hatinya mulai gelisah. Sejak Dani datang, pikirannya tak tenang. Tiba-tiba, dari arah tikungan maut, terdengar suara motor berat. Brum, brum. Makin lama makin dekat. Salah satu anak buah Fajar menoleh keluar. Bro, itu motor apaan? Tanyanya sambil gemetar. Dari kejauhan, samar-samar terlihat cahaya lampu motor. Tapi lampunya berwarna merah darah.
Semakin dekat suara mesinnya berat kasar seolah-olah motor itu berkarat, tua, dan bergerak tanpa pengendara. Astaga Aa, itu motor Arman. Teriak salah satu anak buah Fajar. Motor itu melintas pelan di depan markas mereka. Lalu berhenti. Lampunya menyala terang, menghadap langsung ke arah Fajar. Semua anggota The Skull Rider panik. Ada yang kabur. Ada yang berusaha menyalakan motor tapi mesin mereka mati mendadak. Nggak hidup, bro. Nggak hidup. Sumpah. Teriak salah satu anggota sambil panik menstarter motornya. Dari belakang motor itu, perlahan muncul sesosok bayangan bertubuh tinggi, memakai helm pecah, jaket kulit robek, dan tubuh penuh luka berdarah. Matanya menyala merah, sosok Arman. Kalian pikir kematian gue urusan selesai? Suaranya berat, parau, dan menggema bukan hanya di telinga, tapi di kepala semua yang ada di sana. Sekarang, giliran kalian. Sontak, lampu motor itu menyala lebih terang. Suara mesin meraung keras dan tiba-tiba motor itu melesat sendiri. Menabrak salah satu anggota geng hingga terpental ke tembok. Teriakannya menggema di tengah malam. Fajar gemetar. Badannya kaku. Mulutnya hanya bisa bergetar. Sialan. Sialan. Jangan deket-deket, teriaknya sambil mundur. Matanya tak lepas dari sosok Arman yang kini melayang pelan mendekatinya. Sementara itu, dari kejauhan, Dani dan Riko mengamati semua itu dari balik semak. Wajah mereka tegang, tapi mereka tahu malam ini, balapan terakhir dimulai. Teror di depan markas The Skull Rider semakin menjadi. Sosok Arman melayang perlahan, diiringi suara motor berat yang meraung tanpa henti. Cahaya lampu motor merah darah itu menerangi wajah-wajah ketakutan para anggota geng. Fajar, yang biasanya selalu garang dan tak kenal takut, kini gemetar. Keringat dingin bercucuran. Mulutnya hanya bisa bergetar tanpa suara. Arman gue nggak ada urusan sama lu, gue cuma-cuma. Ucap Fajar terbata-bata sambil mundur perlahan. Tiba-tiba, suara tawa berat dan serak terdengar dari sosok Arman. Hahaha. Cuma apa? Fajar cuma bikin gue mati. Cuma bikin gue terguling patah hancur. Kepala gue lepas kayak bola. Sekarang balapan belum selesai. Suara mesin motor meraung lebih keras. Tanpa aba-aba, motor tanpa pengendara itu melesat cepat mengitari markas, berputar-putar, meninggalkan jejak api membara di aspal. Satu persatu anggota geng dibuat terpental, terseret oleh kekuatan tak terlihat. Ada yang mental keparit. Ada yang jatuh pingsan dengan mata terbuka menatap kosong. Fajar lari sekuat tenaga ke arah motornya. Mencoba menyalakan, tapi mesin mati. Berkali-kali dia starter, tetap mati. Sialan. Nyala AA. Teriaknya panik. Tiba-tiba, suara mesin motor berat itu berhenti. Hening. Fajar menoleh ke belakang. Sosok Arman berdiri tepat di belakangnya. Matanya menyala merah, darah menetes dari helm pecahnya. Suaranya lirih tapi menggelegar. Ayo, Fajar balapan lagi 1 lawan 1. Di tikungan maut. Tanpa sadar, motor Fajar menyala sendiri. Gas tertarik penuh dan Fajar terseret ke atas motor, seolah ada kekuatan tak terlihat memaksa dia naik. Enggak, lepas Kaan. Teriak Fajar. Motor itu melesat sendiri ke arah tikungan maut tanpa bisa dikendalikan. Ban menggesek aspal. Suara knalpot meraung. Fajar memegang setang sekuat tenaga. Mencoba mengendalikan tapi sia-sia. Dari kejauhan, Dani dan Riko hanya bisa menyaksikan dengan napas tercekat. Bro, gila, dia dibawa, dia benar-benar dibawa. Gumam Riko dengan suara gemetar. Iya. Rick, ini balapan terakhir buat dia. Jawab Dani, matanya tak berkedip. Sampai di tikungan maut motor itu melaju makin cepat. Lampu depan menyorot tajam ke arah pohon besar. Tiba-tiba, sosok Arman melayang di depan motor. Membuka kedua tangannya dan braak! Motor Fajar menghantam pohon besar, terdengar suara logam hancur, tulang remuk, dan jeritan panjang yang langsung berhenti sunyi. Asap tebal mengepul, daun-daun berjatuhan, lalu perlahan,
Semuanya hening. Dani dan Riko masih berdiri kaku, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Dari balik asap, suara berat itu terdengar lagi. Lebih tenang, lebih pelan. Satu sudah selesai tapi masih ada yang lain. Dani menatap Riko. Wajahnya pucat. Rick, ini belum selesai. Suasana di tikungan maut berubah menjadi sunyi mencekam. Hanya suara angin malam yang terdengar. Sesekali diiringi suara dedaunan kering yang beterbangan. Asap tipis masih melayang di sekitar pohon besar. Tempat di mana tubuh Fajar kini tergeletak tanpa nyawa. Dani dan Riko berdiri kaku. Nafas mereka berat. Wajah mereka pucat. Apa yang mereka lihat barusan terlalu nyata. Terlalu mengerikan untuk dipercaya. Bro, ini udah gila. Sumpah gue nggak nyangka bakal kayak gini. Gumam Riko dengan suara bergetar. Dani mengepalkan tangan. Matanya tak lepas dari pohon besar itu. Tapi, kayaknya belum selesai. Rick, suara itu dia bilang masih ada yang lain. Tiba-tiba, dari arah belakang mereka terdengar suara motor berat meraung kembali. Brum, brum. Diiringi bisikan lirih. Satu, belum cukup, masih ada yang harus bayar. Dari kegelapan sosok motor tanpa pengendara kembali muncul. Lampunya menyala merah darah. Di belakangnya sosok Arman berdiri. Tubuhnya masih dipenuhi luka. Darah menetes dari helmnya yang retak. Di mana yang lain? Suaranya berat, marah, dan bergema di seluruh tikungan maut itu. Dani langsung sadar. Ini belum selesai. Masih ada anggota geng The Skull Rider lainnya yang terlibat dalam tragedi malam itu 2 tahun lalu. Bro, kita harus cari mereka. Kalau nggak satu-satu bakal diincar sama Arman. Ucap Dani tegas. Riko menatap Dani dengan ketakutan. Lu yakin, bro? Lu tahu kan siapa aja mereka? Orang-orang itu bukan sembarangan. Mereka bisa nyari kita juga, bisa. Gue nggak peduli, Rick. Ini bukan soal nyali lagi. Ini soal nyawa. Di tengah percakapan mereka, suara HP Dani berdering. Sebuah pesan masuk dari Bowo. Bro, lo harus lihat ini. Andre, yang kemarin kecelakaan, barusan mati di rumah sakit. Badannya mendadak biru, kayak dicekik, dokter bilang nggak masuk akal. Dani dan Riko saling pandang. Wajah mereka makin pucat. Gila, ini serius, ini nyata. Ucap Riko lirih. Iya, Rick. Dendam Arman makin besar. Dia nggak bakal berhenti, sebelum semua yang bikin dia mati, ikut rasain nasib yang sama. Jawab Dani. Dani menarik napas panjang, lalu memegang pundak Riko. Rick, kita nggak bisa nunggu. Kita harus kumpulin mereka yang terlibat, sebelum arwah itu nyeret semuanya, termasuk kita. Malam itu, mereka membuat daftar. Siapa saja yang malam itu terlibat. 1 Fajar, sudah tewas. 2 Andre, meninggal mendadak di rumah sakit. 3 Dedi, masih aktif di The Skull Rider. 4 Jaya, sering nongkrong di bengkel lama. 5 Bono, kabarnya pindah keluar kota. Kita mulai dari Dedi dan Jaya. Mereka yang paling gampang dicari. Ujar Dani dengan nada tegas. Riko mengangguk berat. Ok. Walaupun gue takut setengah mati, kita jalanin aja. Namun sebelum mereka beranjak, dari balik pohon besar, terdengar suara lirih yang dingin, menusuk telinga. Ayo, selesaikan balapan ini sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Dani dan Riko langsung bergerak. Mereka menyusuri jalanan kota yang mulai sepi, menuju sebuah bengkel tua tempat Jaya biasa nongkrong. Bengkel itu terlihat gelap. Hanya ada 1 lampu redup di pojok ruangan. Suasana terasa aneh, dingin, dan seperti tidak wajar. Bro, yakin dia di sini? Bisik Riko sambil menelan ludah. Biasanya dia nongkrong di sini tiap malam. Kalau enggak, kita cari ke tempat lain. Jawab Dani sambil memegang gagang pintu besi yang setengah terbuka. Saat Dani mendorong pintu, suara decitan keras terdengar. Dari dalam bengkel, samar-samar terdengar suara seseorang. Sialan, gue juga dengar suara motor itu, jangan-jangan beneran arwah Arman. Suara itu terdengar panik. Dani dan Riko melangkah masuk. Mereka menemukan Jaya duduk di pojok,
gemetar, dengan rokok yang sudah habis separuh tapi tak tersentuh. Jaya. Panggil Dani. Jaya menoleh kaget. Wajahnya pucat, matanya merah. Dani. Riko, ngapain lu pada di sini? Teriaknya setengah histeris. Gue harus ketemu sama lu. Kita harus ngomong soal Arman. Jawab Dani dengan suara berat. Jangan sebut nama itu. Teriak Jaya. Langsung berdiri dan memukul meja. Jangan sebut-sebut nama itu lagi, dia. Suaranya makin kecil. Dia ngikutin gue. Riko mendekat. Lu juga dengar suara motor itu, kan? Lu juga ngerasain, kan? Ja? Ini semua belum selesai. Jaya terduduk lagi. Wajahnya tertutup tangan. Iya, gue denger 2 malam terakhir tiap gue nyalain motor. Ada suara motor tua ngikutin gue, kadang lampu padam sendiri. Kadang bayangan dia lewat di kaca bengkel. Suaranya gemetar. Dani menatapnya tajam. Lu tahu kenapa? Ja, karena dosa lu belum lunas. Lu salah satu yang bikin dia mati malam itu, kan? Jaya terdiam. Lama. Nafasnya berat. Gue cuma nurut sama Fajar waktu itu dia bilang buat bikin Arman kapok, tapi gue nggak tahu kalau bakal separah itu. Gue cuma bantu nyiram oli di tikungan, cuma itu. Suaranya lirih, penuh rasa bersalah. Tiba-tiba, suara mesin motor meraung keras. Brum! Brum! Lampu bengkel mendadak padam. Semua gelap. Hanya suara raungan mesin dan suara angin yang berputar kencang di dalam ruangan. Astaga Aa! Dia datang! Teriak Jaya histeris. Dari balik pintu bengkel, lampu motor berwarna merah menyala terang. Sosok Arman perlahan muncul, berdiri di depan motor tanpa pengendara, dengan mata merah menyala, helm pecah, dan darah menetes dari seluruh tubuhnya. Jaya, giliranmu. Suaranya berat, dingin, dan penuh dendam. Enggak, Aak. Jangan. Gue nyesel. Ampun. Jaya berteriak sambil berlari ke belakang bengkel, tapi pintu belakang terkunci. Motor itu meraung lalu meluncur sendiri dengan kecepatan tinggi ke arah Jaya. Bra-aak. Suara tubuh menghantam tembok. Jaya terpental, tubuhnya terjepit di antara motor dan dinding. Darah mengucur dari mulutnya. Nafasnya tersengal-sengal. Sosok Arman mendekat, menatapnya dari dekat, lalu berkata lirih. Katakan, siapa lagi yang terlibat? Dengan nafas tersisa, Jaya gemetar dan berteriak. Bebe Bono. Bono juga. Dia yang motong selang remnya. Dia yang suruh gue nyiram oli. Seketika, lampu bengkel menyala kembali. Suara motor berhenti. Sosok Arman menghilang, menyisakan bau anyir darah dan hawa dingin yang menyesakkan dada. Dani dan Riko saling pandang. Wajah mereka tegang. Berarti, target berikutnya. Bono. Ucap Dani dengan rahang mengeras. Setelah mendengar pengakuan terakhir dari Jaya sebelum nyawanya melayang, Dani dan Riko sadar bahwa waktu mereka semakin sempit. Target berikutnya adalah Bono, sosok yang disebut sebagai dalang utama dalam sabotase motor Arman. Gue dengar-dengar, Bono sekarang pindah ke kampung sebelah. Dia buka bengkel kecil di sana, tapi kayaknya dia sengaja ngumpet. Ujar Riko dengan nada tegang. Gak ada tempat aman buat dia, Rick. Arman bakal tetap nyari dia sampai ketemu. Balas Dani, wajahnya keras. Tanpa membuang waktu, mereka berdua melaju menuju kampung sebelah. Perjalanan malam itu terasa lebih mencekam dari biasanya. Suara motor berat samar-samar masih terdengar dari kejauhan. Seperti mengikuti mereka, seperti mengawasi. Setibanya di bengkel tempat Bono bersembunyi, suasana tampak sepi. Bengkel itu tertutup rapat. Lampu padam. Namun, suara televisi dari dalam terdengar samar. Dani mengetuk pintu besi dengan keras. Bono, keluar. Kita mau ngomong. Teriak Dani. Tak lama suara dari dalam menjawab. Terdengar gugup. Siapa itu? Udah malam, bengkel tutup. Kita tahu lo di dalam. Kalau lo nggak keluar, percuma. Lo nggak bisa sembunyi dari dia. Sahut Riko sambil menendang pintu pelan. Pintu akhirnya terbuka sedikit.
Muncul wajah Bono, pucat, mata cekung, wajah penuh ketakutan. Dani, Rico, ngapain kalian kesini? Gue udah keluar dari dunia itu, gue udah tobat. Jawabnya tergesa-gesa. Dani menatap tajam. Lo pikir tobat lo cukup buat nutupin dosa lo? Arman gak bakal diam. Dia udah datengin Fajar. Andre, Jaya sekarang. Giliran lo, Bono. Bono langsung panik. Mukanya makin pucat. Jangan ngomong gitu, gue cuma nurut sama Fajar waktu itu. Dia yang nyuruh gue motong selang remnya. Sumpah gue gak mau sampai Arman mati, gue cuma mau bikin dia kapok. Teriaknya setengah histeris. Tiba-tiba. Brum, brum. Suara mesin motor berat terdengar lagi, dari kejauhan, semakin dekat. Bono panik. Astaga Itu dia. Itu dia datang. Dani menoleh keluar. Dari balik kabut malam. Lampu motor merah itu kembali menyala. Motor itu melaju perlahan, tanpa pengendara. Diikuti sosok bayangan hitam berdiri, dengan helm pecah dan mata menyala merah. Arman. Bono, udah lama gue cari lo. Suara Arman parau, berat, penuh dendam. Enggak Jangan deket-deket. Gue nyesel. Ampun. Bono berlari ke belakang bengkel. Tapi motor itu langsung menyalak. Raungan mesinnya menggema dan meluncur kencang menabrak pintu belakang, membuat pintu itu jebol dan Bono terpental keluar. Bono bangkit, berlari ke jalan. Tapi motor itu membuntutinya. Tanpa bisa dikendalikan, motor itu mengitari Bono, melaju cepat membentuk lingkaran api. Bono terjebak di tengah lingkaran api. Ampun! Ampun! Teriaknya histeris. Sosok Arman muncul di depan Bono, berjalan pelan. Lo yang motong selang rem gue. Lo yang bikin gue mati malam itu. Sekarang saatnya lo ikut gue. Tidak. Motor itu meraung lebih kencang lalu meluncur tepat ke arah Bono. Braak. Tubuh Bono terpental. Menghantam tiang listrik, darah berceceran, tubuhnya remuk tak berbentuk. Lingkaran api perlahan padam. Sosok Arman berdiri menatap Dani dan Rico dari kejauhan. Lalu dengan suara berat berbisik. Selesai satu lagi, tapi ada satu lagi. Dani. Dani membelalak. Apa maksudnya? Kenapa? Nyebut nama gue. Setelah tubuh Bono hancur berlumuran darah, suasana kembali sunyi mencekam. Api dari lingkaran motor perlahan padam. Hanya suara angin malam dan degup jantung Dani yang terdengar begitu keras di telinganya. Sosok Arman berdiri menatap Dani dari kejauhan. Mata merahnya menyala, menembus kegelapan. Masih ada satu lagi. Dani. Perkataan itu membuat Dani membelalak. Tubuhnya seketika kaku. Apa maksud lo? Men. Gue nggak ada sangkut pautnya sama kematian lo. Teriak Dani, setengah panik. Sosok Arman perlahan melayang mendekat. Suaranya berat lirih dan dingin. Lo lupa atau pura-pura lupa. Dan malam itu, lo saksi, lo lihat semua, tapi lo diam. Dani mundur beberapa langkah. Keringat dingin bercucuran. Ingatannya mendadak seperti diputar kembali. Panah kembali flashback. 2 tahun lalu. Malam itu, balapan liar berlangsung panas. Dani memang tidak ikut sabotase. Tapi, dia ada di sana. Dia melihat bagaimana Fajar menyuruh Bono memotong selang rem Arman. Dia melihat Jaya menyiram oli di tikungan. Dan dia tidak berbuat apa-apa. Dia hanya diam. Karena takut, karena gengsi. Karena tidak mau dianggap lemah oleh anggota geng. Gue beneran, cuma diam, gue nggak ikut ngelakuin apapun. Gumam Dani, suaranya gemetar. Sosok Arman menatap tajam. Diam. Sama dengan bersekongkol. Kematian gue juga ada di tangan lo, Dani. Enggak gitu. Cuma. Dani jatuh terduduk. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Motor tua tanpa pengendara itu kembali meraung. Brum. Lampunya menyala merah darah.
roda belakang berputar cepat siap meluncur. Rico berusaha menarik Dani. "Bro! Lari bro! Dia mau habisi lo!" teriak Rico panik. Tapi Dani tak bergerak. Kepalanya tertunduk. Air mata mulai jatuh. "Men! Gue salah, gue akui. Gue pengecut malam itu. Gue cuma diam, gue takut. Tapi gue nggak pernah pengen lo mati, gue sumpah." Suaranya parau, penuh penyesalan. Sosok Arman berhenti sejenak. Raungan motor mendadak berhenti. Lampu motor meredup. "Kalau gitu, lo harus buktikan." "Buktikan gimana, men?" "Apa?" tanya Dani sambil menangis. Sosok Arman menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara bergema, bahwa semuanya, semua yang suka main di tikungan maut, semua yang masih bikin jalanan ini makan korban, bahwa mereka, hadapkan ke gue atau dendam ini, akan terus hidup bahkan lo akan jadi bagian dari jalanan mati ini. Setelah itu, perlahan sosok Arman memudar, motor tanpa pengendara itu hilang bersama kabut malam, meninggalkan suara terakhir. Balapan belum selesai. Dani terduduk. Nafasnya berat. Rico memegang bahunya. Wajahnya juga ketakutan. "Bro, berarti ini belum selesai. Lo punya satu kesempatan, lo harus ngelakuin apa yang Arman mau." Dani menatap kosong ke arah tikungan maut yang sunyi. "Iya, Rick, gue harus akhiri semua ini. Sebelum semuanya terlambat, sebelum gue sendiri jadi bagian dari tikungan neraka ini." Setelah percakapan terakhir dengan sosok Arman, Dani dan Rico sadar bahwa mereka sekarang dihadapkan pada pilihan paling berat dalam hidup mereka. Jika mereka gagal, bukan hanya mereka yang akan jadi korban, tapi siapapun yang bermain-main dengan maut di tikungan terkutuk itu. Malam itu, Dani duduk termenung di kamar. Bayangan masa lalu terus menghantui pikirannya. Wajah Arman teriakan-teriakan malam balapan berdarah itu. Semua berputar seperti kaset rusak dalam kepalanya. "Gue nggak bisa diam. Rick, gue harus ngelakuin ini sekarang," ucap Dani mantap. Rico menatap dengan wajah khawatir. "Lu yakin, bro? Lu sadarkan yang lu tantang itu, orang-orang gila yang nggak takut mati." Dani berdiri, menatap keluar jendela ke arah tikungan maut yang samar terlihat dari kejauhan. "Gue lebih takut jadi bagian dari kutukan itu, Rick, daripada takut sama mereka." Dani dan Rico mulai menyebarkan kabar ke komunitas balap liar di kota itu. Mereka menyebar informasi kalau akan ada balapan pamungkas di tikungan maut, dengan taruhan terbesar sepanjang sejarah jalanan itu. "Taruhan gak cuma duit, bro, tapi juga nyawa," kata Dani dengan nada serius ke setiap pembalap yang dia temui. Satu persatu, para pembalap datang, sebagian karena tertantang, sebagian lagi karena penasaran, tapi mereka tidak tahu bahwa balapan ini adalah untuk memutus kutukan, atau mereka akan jadi tumbal berikutnya. Malam balapan pun tiba. Jalanan menuju tikungan maut dipenuhi motor-motor berjejer. Knalpot meraung, suara tawa keras, musik keras, bau bensin dan asap rokok bercampur menjadi satu. "Ini dia malamnya, gue rasa ini bukan cuma soal balapan, ini soal hidup dan mati," bisik Rico. Dani berdiri di depan garis start. Ia memegang mic portable, lalu berseru lantang. "Dengar baik-baik. Balapan malam ini bukan balapan biasa. Ini balapan buat kalian yang selama ini ngerusak jalanan ini. Kalian yang bikin tikungan maut ini makan korban. Malam ini, kalian semua hadapin kutukan yang kalian ciptakan sendiri." Semua penonton terdiam. Sebagian tertawa mengejek, sebagian lagi mulai gelisah. Tiba-tiba, lampu jalanan padam. Suara angin menderu. Udara jadi sangat dingin. Brum, brum. Suara motor berat itu muncul lagi. Motor tua tanpa pengendara dengan lampu merah darah, perlahan meluncur ke garis start. Di belakangnya, perlahan, sosok Arman muncul. Helm pecah, jaket kulit sobek, darah menetes dari seluruh tubuhnya. Matanya menyala merah terang. "Selamat datang di balapan terakhir kalian." Histeris. Semua pembalap panik. Beberapa berusaha kabur, tapi mesin motor mereka mati serentak.
Dani berdiri, menatap Arman tanpa gentar. Gue udah bawa mereka. Men. Semua orang yang selama ini bikin tikungan ini makan korban. Sekarang apa yang lo mau? Sosok Arman menatap semua orang, lalu berteriak keras. Suaranya menggema seperti petir membelah langit. Balapan dimulai. Kalian. Lawan kutukan kalian sendiri. Motor tua itu meraung. Langsung melaju kencang meluncur ke tikungan maut, diikuti oleh beberapa motor yang bergerak sendiri tanpa pengendara. Lingkaran api terbentuk di sepanjang jalan. Bayangan hitam berkelebatan. Suara jeritan, suara knalpot, suara benturan logam bercampur jadi satu. Neraka jalanan benar-benar hidup malam itu. Dani dan Rico hanya bisa berdiri menyaksikan. Mereka sadar malam ini bukan lagi soal siapa tercepat, tapi soal siapa yang bisa bertahan melawan kutukan jalanan. Malam itu, tikungan maut benar-benar berubah menjadi neraka jalanan. Api membara di sepanjang aspal. Motor-motor bergerak sendiri, melaju kencang tanpa pengendara, menghantam satu sama lain, menghantam tiang, pohon, dan pagar. Suara mesin meraung, ban berdecit, jeritan histeris bercampur jadi satu kekacauan total. Para pembalap yang awalnya sombong dan menantang maut, kini berlari ketakutan. Ada yang jatuh terseret, ada yang terjepit di antara dua motor yang menghantam, ada yang terpental hingga puluhan meter ke jurang samping tikungan. Aargek. Tolong. Enggak Aak. Jangan. Sementara itu, dari balik asap dan api, sosok Arman berdiri di tengah tikungan. Helm pecahnya bersinar merah. Matanya menyala tajam menatap satu persatu wajah ketakutan para pembalap. Kalian, semua, pantas mendapatkannya. Teriaknya dengan suara berat yang menggema ke seluruh lembah. Motor tua itu kembali melaju kencang, meluncur ke arah seorang pembalap yang berusaha kabur. Braak. Tubuhnya terpental, menghantam pohon, remuk. Dani dan Rico berdiri kaku di pinggir jalan. Bro. Ini udah gila, sumpah kita harus lakuin sesuatu. Teriak Rico sambil gemetar. Dani menatap ke arah Arman. Wajahnya penuh tekad. Gue tahu, Rick, gue tahu apa yang harus gue lakuin. Dani berjalan pelan ke tengah tikungan, mendekati sosok Arman yang berdiri dikelilingi api dan suara motor tanpa henti. Arman! Cukup! Teriak Dani lantang. Arman menoleh. Matanya merah. Napasnya berat, tubuhnya berdarah. Kenapa? Kenapa harus cukup? Kenapa waktu gue mati? Kalian diam aja. Kenapa waktu gue jatuh? Gak ada yang nolong. Kenapa gue harus hancur? Cuma buat ego kalian semua. Dani menatapnya, menahan air mata. Lu bener, men. Lu bener. Kita semua salah, gue pengecut, gue diam, gue biarin lu mati, gue pikir waktu itu. Selama gue nggak ngelakuin langsung, gue nggak salah, tapi gue salah. Gue ngakuin semuanya. Men, gue minta maaf dari lubuk hati gue paling dalam. Suara Dani parau. Sosok Arman terdiam. Api di sekelilingnya mulai meredup pelan. Suara motor-motor yang meraung perlahan melambat, ban berdecit, lalu berhenti. Para pembalap yang masih hidup tersungkur di pinggir jalan. Tubuh mereka penuh luka. Wajah mereka pucat ketakutan. Kalau benar lu nyesel, dan lu harus janji. Tikungan ini gak boleh lagi makan korban. Suara Arman lebih tenang, tapi masih berat dan dingin. Dani menatapnya dalam-dalam. Iya, men. Gue janji, gue bakal tutup tempat ini, gue bakal ngelakuin apapun buat ngakhiri kutukan ini, gue sumpah atas nama hidup gue. Arman menatap Dani lama, kemudian perlahan cahaya merah di matanya mulai meredup. Tubuhnya perlahan berubah menjadi bayangan yang makin lama makin tipis, hingga akhirnya menghilang bersama angin malam. Motor tua itu berhenti sendiri. Lampunya padam, dan jatuh tergeletak di aspal, tanpa suara, tanpa kehidupan. Api padam, angin berhenti, tikungan maut itu kembali sunyi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Rico mendekat, menepuk bahu Dani. Bro, lu ngelakuin hal yang benar. Dani menatap tikungan itu, menarik napas panjang. Semua udah selesai kutukan ini,
akhirnya berakhir. Pagi menjelang. Tikungan maut yang semalam menjadi neraka, kini terlihat sunyi. Hanya ada bekas-bekas ban yang terbakar, pecahan motor, dan bercak darah yang masih tertinggal di aspal. Dani berdiri di sana, memandang lekat-lekat tikungan itu. Wajahnya lelah, matanya sembab, tapi ada satu tekad yang membara di dadanya, menepati janji kepada Arman. Riko menghampiri sambil membawa 2 botol air mineral. "Bro, beneran lu mau lakuin ini?" Dani menerima botol itu dan mengangguk. "Iya, Rick. Udah cukup. Tikungan ini udah makan terlalu banyak nyawa. Gue janji sama Arman tempat ini harus berhenti." Dani lalu menghubungi kepala desa, warga sekitar, bahkan aparat kepolisian. Ia membawa bukti rekaman kejadian, kecelakaan yang terus-menerus terjadi di tikungan maut itu. Malam itu juga, Dani mengumpulkan warga. Dengan suara berat, ia bicara di hadapan mereka semua. "Saya, salah satu dari sekian banyak anak muda yang dulu pernah bikin tempat ini jadi ajang balapan liar. Tapi sudah cukup. Tikungan ini bukan tempat buat mati." Warga mulai setuju. Beberapa bahkan menangis, mengingat sanak keluarga mereka yang juga menjadi korban kecelakaan di tempat itu. Tak menunggu lama, akhirnya bersama warga, Dani dan Riko memasang portal besi besar di 2 sisi jalan menuju tikungan maut. Di tengah tikungan, mereka menancapkan sebuah papan kayu besar bertuliskan, "Tikungan maut ini ditutup. Hormati para korban. Jangan ada lagi korban berikutnya." Di bawahnya, tertulis nama-nama korban yang pernah meninggal di tempat itu, termasuk nama Arman. Mereka juga membersihkan area sekitar. Ranting-ranting tajam ditebang. Batu-batu besar dipinggirkan. Tikungan itu yang dulu gelap, kini dipasang lampu-lampu penerangan. Dani berdiri menatap hasil kerja keras itu. Nafasnya lega. "Men, gue udah lakuin apa yang gue bisa. Semoga lo tenang di sana," ucap Dani lirih. Riko menepuk bahu Dani. "Lu udah berubah, bro. Dulu lu cuma pembalap liar. Sekarang lu jadi orang yang nyelamatin banyak nyawa." Dani menghela napas. "Iya, Rick. Tapi, gue nggak bakal lupa bahwa semua ini berawal dari kesalahan kita dulu." Namun, saat mereka berdua berjalan meninggalkan tikungan, angin dingin tiba-tiba berhembus. Dani berhenti. Ia menoleh ke arah tikungan maut itu. Suara mesin motor berat samar-samar terdengar. Brum, brum. Tapi tidak suara itu pelan, tidak menakutkan, lebih seperti bisikan. Lalu perlahan, menghilang tertiup angin. "Men, gue harap lo bener-bener udah tenang," bisik Dani. Beberapa hari berlalu sejak tikungan maut itu resmi ditutup. Portal besi berdiri kokoh di 2 sisi jalan. Lampu-lampu penerangan menyala terang, dan papan peringatan berdiri tegas di tengah tikungan. Suasana yang dulu angker dan mencekam kini perlahan berubah. Warga yang dulu takut melewati jalur itu kini mulai berani, meski rasa was-was masih tersisa. Namun, meskipun sudah tenang, tidak semua benar-benar hilang. Suatu malam, Dani yang sedang duduk di depan rumah mendadak merasa merinding. Angin dingin berhembus. Lalu terdengar suara samar. "Brum, brum." Riko yang kebetulan lewat menghampirinya. "Bro, lu ngerasa nggak akhir-akhir ini kayak ada yang aneh?" tanya Riko sambil duduk. Dani mengangguk pelan. "Iya, Rick, beberapa warga bilang kadang masih dengar suara motor, suara ban decit, padahal jalan itu udah ditutup. Gue kira cuma perasaan gue. Tapi tiap gue lewat dekat situ, bulu kuduk gue berdiri," balas Riko dengan wajah serius. Malam itu, Dani dan Riko memutuskan untuk kembali ke tikungan maut. Bukan untuk balapan, tapi untuk memastikan apakah benar semuanya sudah selesai. Dengan motor pelan, mereka berdua menyusuri jalan gelap menuju tikungan. Angin dingin terus berhembus. Sampai di sana, portal besi masih tertutup. Lampu-lampu masih menyala. Tapi, suasananya berbeda. "Rick, lihat deh." Dani menunjuk ke papan peringatan. Papan itu, yang sebelumnya tertulis jelas nama-nama korban, kini tergores seperti dicakar, sebagian nama hilang, termasuk nama Arman.
Tiba-tiba, dari balik kabut tipis, terdengar suara motor meraung pelan. Lalu muncul bayangan samar. Sebuah motor tua tanpa pengendara berjalan pelan melintasi tikungan. Dani dan Riko berdiri kaku. "Bro, itu motor Arman," bisik Riko dengan suara gemetar. Motor itu berjalan pelan, melewati tikungan. Lalu berhenti tepat di depan papan peringatan. Lampunya menyala merah samar, lalu padam sendiri. "Sini." Tidak ada apa-apa. Dani berjalan perlahan mendekat, memegang stang motor itu. "Men, lo masih di sini?" tanyanya lirih. Dari balik angin malam, terdengar suara bisikan yang sangat pelan. "Terima kasih, jaga tikungan ini, jangan biarkan sejarah terulang." Motor itu perlahan ambruk, seperti kehabisan tenaga. Lalu berubah menjadi debu tipis hilang, tertiup angin malam. Dani dan Riko saling pandang. Wajah mereka tegang, tapi ada rasa lega yang tiba-tiba datang. "Bro, gue rasa itu perpisahan terakhir," ucap Dani pelan. "Iya, Dan. Kayaknya Arman bener-bener udah tenang sekarang," jawab Riko, tersenyum lega. Mereka berdua menatap tikungan maut itu untuk terakhir kalinya malam itu, dan dalam hati mereka berjanji tidak akan pernah membiarkan tikungan ini menjadi neraka lagi. Sejak malam itu, Dani dan Riko benar-benar berkomitmen untuk menjaga tikungan maut agar tidak lagi menjadi tempat ajang balap liar. Mereka mulai aktif membuat komunitas anak muda di kampung mereka. Komunitas itu mereka beri nama Brotherhood Safety Ride. Isinya adalah anak-anak muda yang dulunya hobi kebut-kebutan, kini diarahkan untuk kegiatan positif, seperti latihan safety riding, freestyle legal di sirkuit resmi, hingga kampanye tertib berlalu lintas. Dani berdiri di depan puluhan anak muda yang berkumpul di balai desa. "Dulu, gue sama temen-temen suka ngabisin waktu di jalan di tikungan maut itu buat balapan liar. Tapi sekarang gue sadar, adrenalin itu bukan buat dimatiin, tapi buat diarahkan ke tempat yang benar. Kalau lo mau jadi jagoan jalanan, lo harus selamat dulu." Semua yang hadir langsung bertepuk tangan. Semangat membara. Riko menambahkan, "Mulai sekarang, tikungan maut itu udah kita kunci. Nggak ada lagi yang bisa buka tanpa izin. Kalau mau balapan, kita bikin event resmi. Bro, ada medali, ada hadiah, dan yang paling penting, lo masih bisa pulang ke rumah dengan selamat." Selain itu, Dani dan Riko bersama warga membangun taman memorial kecil di dekat tikungan. Taman itu diberi nama Taman Perubahan, untuk mereka yang pergi dan untuk kita yang belajar. Di dalam taman, berdiri sebuah batu nisan besar bertuliskan, "Hargai nyawa, jangan pernah mengulangi kesalahan ini." Nama-nama korban, termasuk Arman, terukir di sana. Banyak orang yang datang, menaruh bunga, atau sekadar duduk merenung. Sejak saat itu, jalur yang dulu dikenal angker dan penuh kecelakaan berubah menjadi jalur yang aman. Warga tidak lagi takut lewat malam hari. Tidak ada lagi suara motor misterius. Tidak ada lagi kecelakaan tragis. Dani dan Riko sering duduk di taman memorial itu, memandang tikungan yang dulu menjadi saksi bisu tragedi. "Bro, inget nggak? Dulu kita mikir jalanan itu panggung kita," ucap Riko sambil tersenyum miris. Dani tertawa kecil. "Iya, bro. Tapi sekarang gue sadar. Panggung itu nggak harus di jalanan. Panggung kita sekarang ya di sini. Ngajarin orang buat nggak ngulangi kesalahan kita dulu." Malam itu, sebelum pulang, Dani menatap tikungan maut itu untuk terakhir kalinya malam itu. Angin berhembus pelan, sejuk, tanpa suara raungan motor. Dari kejauhan seolah-olah ada bisikan halus. "Terima kasih." Tapi Dani hanya tersenyum. "Sama-sama, men. Semoga lo tenang di sana." Lalu ia berjalan pergi, meninggalkan tikungan yang kini sudah menjadi bagian dari masa lalu dan pelajaran untuk masa depan. Hari-hari berlalu, dan perubahan mulai terasa semakin nyata. Jalanan yang dulu menjadi medan balap liar kini berubah menjadi jalur yang aman, ramai oleh aktivitas warga, anak-anak bermain, dan pedagang yang kembali membuka lapak tanpa rasa takut. Komunitas Brotherhood Safety Ride yang Dani dan Riko bentuk semakin berkembang.
Bahkan mereka mulai bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan kampanye keselamatan berkendara ke sekolah-sekolah dan komunitas lain. Di Taman Memorial dekat tikungan maut, banyak warga yang sering datang, sekadar duduk, berdoa, atau mengenang. Taman itu bukan hanya menjadi pengingat akan tragedi, tapi juga simbol bahwa manusia bisa berubah. Suatu malam, Dani tertidur di kamar. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berada di tikungan maut. Namun kali ini bukan malam yang gelap, melainkan siang yang cerah. Rumput hijau tumbuh di sepanjang pinggir jalan, bunga-bunga bermekaran, dan tidak ada suara mesin motor. Dari kejauhan, Dani melihat seseorang berdiri. Arman. Tapi kali ini, Arman tidak lagi berdarah, tidak lagi memakai helm pecah. Ia tersenyum, wajahnya tenang. Lu udah buktikan, Dan. Lu bener-bener udah ubah tempat ini. Ucap Arman dengan suara lembut. Dani menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Gue minta maaf, men. Atas semua yang dulu, gue bener-bener minta maaf. Arman tersenyum lebih lebar. Gue udah maafin lu, Dan. Dari lama, gue cuma butuh lu sadar dan lu udah lakuin itu. Ingat satu hal, Dan. Jalanan itu bukan buat mati, tapi buat pulang. Setelah berkata begitu, perlahan Arman berjalan menjauh. Cahaya di sekitarnya makin terang, lalu hilang. Dani terbangun dengan nafas berat. Ia menatap langit-langit kamar. Senyum tipis muncul di wajahnya. Terima kasih, men. Gue janji, gue nggak bakal lupain. Pagi itu, Dani dan Rico berkumpul lagi dengan anggota komunitas. Mereka merencanakan untuk mengadakan event besar, Road to Safari Day, sebuah ajang balap resmi di sirkuit legal, sekaligus kampanye keselamatan. Semua anggota bersorak, semangat membara. Kita nggak cuma ngegas, bro. Kita juga harus tahu kapan ngerem. Celetuk salah satu anggota sambil tertawa. Dani tersenyum bangga. Inilah balapan yang sebenarnya, balapan buat nyelamatin masa depan kita. Namun, di balik semua kedamaian itu, kamera beralih ke sebuah sudut jalan lain, tikungan yang berbeda, di kota yang berbeda. Seseorang memasang garis start. Sekelompok pemuda mulai memanaskan mesin motor, suara knalpot meraung. Brum, brum. Kamera perlahan memudar, meninggalkan suara raungan mesin, seakan ingin berkata. Kutukan jalanan mungkin berhenti di satu tempat, tapi belum tentu berhenti selamanya. Hari-hari berjalan dengan damai. Dani, Rico, dan anggota komunitas mereka sibuk dengan kegiatan positif, latihan safety riding, kampanye keselamatan di sekolah-sekolah, hingga merancang event balap resmi di sirkuit. Taman Memorial di tikungan maut semakin sering dikunjungi. Banyak warga yang merasa tempat itu kini menjadi simbol perubahan, bukan lagi horor. Tapi, di tengah damainya hari-hari itu, Dani mendapat kabar yang bikin jantungnya berdegup kencang. Bro, lu denger kabar belum? Tanya Rico sambil tergesa masuk ke bengkel. Kabar apa, Rick? Dani menoleh. Anak-anak baru, mulai bikin jalur balap sendiri, di tikungan sebelah timur. Dani langsung berdiri, wajahnya tegang. Astaga, ngulang lagi. Mereka langsung meluncur ke lokasi. Dan benar saja di tikungan itu, puluhan anak muda sedang nongkrong dengan motor-motor modifikasi. Suara knalpot meraung. Ada yang sudah narik garis start, ada yang taruhan. Tikungan barat udah tutup, jadi mereka pindah ke sini. Bisik Rico. Dani berdiri di pinggir jalan, menatap mereka dengan tatapan kecewa dan berat. Dalam benaknya muncul kalimat Arman. Jalanan itu bukan buat mati, tapi buat pulang. Dani menunduk. Apa selama ini, kita cuma nutup satu kutukan, tapi nggak nyelesain akarnya? Gumamnya lirih. Dani melangkah ke tengah kerumunan. Woye! Dengerin. Teriaknya keras. Semua mata langsung tertuju padanya. Beberapa anak muda mendelik. Ada yang tertawa sinis. Apaan sih, Om? Sini mau ikut narik juga? Ejek salah satu anak muda sambil nyalain motor. Dani mendekat, menatap mereka satu persatu. Dengar baik-baik.
Gue dulu sama kayak kalian, gue pikir jalanan ini panggung gue. Tapi, gue udah lihat terlalu banyak temen gue mati di tikungan, gue lihat darah, gue lihat jasad remuk. Lo pikir balapan di sini bikin lo keren? Lo pikir lo pemenang? Lo salah, bro. Pemenang itu yang bisa pulang ke rumah dengan selamat, yang bisa bikin bangga orang tuanya. Suara Dani bergetar, tapi tegas. Beberapa anak mulai terdiam. Ada yang mulai menunduk. Tapi sebagian lainnya masih tertawa. Ah, drama lu, kita emang nggak takut. Om, nyali gede nih. Ucap salah satu bocah sambil narik gas keras. Brum. Tapi, tiba-tiba, lampu jalan mati. Angin dingin berhembus kencang. Dari kejauhan terdengar suara samar. Brum, brum. Riko langsung noleh ke Dani. Wajahnya tegang. Bro, lu denger itu suara? Dani menatap tikungan dengan napas tertahan. Jangan bilang kutukannya pindah ke sini. Dari balik kabut samar-samar, lampu motor merah menyala. Tanpa pengendara, perlahan meluncur ke arah mereka. Semua anak-anak yang tadi sombong mendadak pucat. Apa itu? Weoye, weoye. Nggak ada yang nyetir. Teriak salah satu bocah. Motor itu melaju pelan. Lampunya makin terang, suaranya makin keras. Brum. Sosok bayangan hitam berdiri di belakang motor itu. Wajahnya samar, helm pecah, jaket sobek, mata merah menyala. Masih ada yang gak ngerti, pelajaran dari jalanan. Semua anak muda itu lari tunggang langgang. Ada yang terjatuh. Ada yang kabur sambil nangis. Dani berdiri kaku. Nafasnya berat. Men! Lo masih jagain gue ngerti sekarang. Bisiknya lirih. Motor itu berhenti. Lampunya perlahan meredup. Sosok bayangan itu menatap Dani dan Riko, lalu berbisik. Ingetin mereka jalanan bukan tempat buat mati. Lalu, perlahan, menghilang, bersama kabut yang tertiup angin malam. Pagi itu, setelah kejadian mencekam di tikungan timur, Dani dan Riko duduk terdiam di taman memorial. Wajah mereka lelah, tapi juga penuh tekad. Bro, gue sadar sekarang kutukan itu nggak bakal hilang selama mental kita masih sama. Selama orang-orang mikir jalanan itu panggung buat jadi jagoan, kutukan itu bakal terus pindah. Ucap Dani berat. Riko mengangguk. Bener. Dan, nutup satu tikungan nggak cukup. Kita harus nutup pola pikirnya, mentalnya. Dani, Riko, dan komunitas mereka mulai bergerak lebih besar. Mereka bukan cuma kampanye di kota mereka, tapi juga keliling ke kota-kota tetangga. Mereka bikin seminar di sekolah, bikin workshop tentang safety riding, dan bikin konten-konten viral tentang bahaya balapan liar. Mereka ngajak mantan-mantan pembalap liar buat jadi pembicara. Mereka bikin podcast, video, sampai dokumenter tentang kutukan tikungan maut yang pernah mereka alami. Dan yang paling besar, mereka menggalang dana untuk membangun sirkuit mini gratis buat anak-anak muda. Kalau mau balapan, tempatnya di sini, bukan di jalanan, bukan di tikungan maut. Tegas Dani di acara peresmian. Pelan tapi pasti, balapan liar mulai berkurang. Generasi baru mulai lebih sadar. Mereka sadar, nggak ada yang keren dari jadi mayat di aspal. Yang keren adalah bisa ngebut di tempat yang benar, pulang dengan selamat, dan bikin bangga orang tua. Di Taman Memorial, papan peringatan itu kini dipenuhi bunga. Ada tambahan tulisan besar di bawahnya. Jalanan bukan tempat buat mati. Jalanan adalah tempat buat pulang. Malam itu, Dani duduk sendirian di tikungan maut. Suasana sunyi, angin sejuk berhembus. Dari kejauhan, samar-samar suara motor berat terdengar. Brum, brum. Tapi, tidak ada sosok bayangan. Tidak ada motor tanpa pengendara. Hanya suara, seperti bisikan yang lembut. Terima kasih, jaga jalanan ini, kutukan sudah selesai. Dani menatap ke langit malam. Selamat jalan, men. Semoga lo tenang di sana. Lo udah nggak jadi kutukan lagi, lo udah jadi pelajaran berharga buat semua. Dani berdiri, tersenyum. Lalu berjalan pulang. Jalanan yang dulu penuh darah dan kutukan
kini jadi jalanan yang penuh harapan.